Itu paling seru sih. Kenapa? Meskipun ya tahulah permainan zaman saat itu kan yang dicari itu bukan hadiah atau apa, tapi keseruannya pada saat itu, kompakannya. Adil Kastali Bacuraming Kasaruga Basengat Kaju Bata Arus Arus Arus. Oke, selamat datang di tempat saya. Ya. Untuk saudara saya, saudara sepergerakan Joni Sanjaya. Terima kasih sudah mau datang ke sini ngopi-ngopi bareng Gumi gitu kan. Ya, ngopi. Ini channel Cerita Kapakat dan dalam segmen Arpan. Apa itu Arpan? Arpader. Oh, singkatan ya? Ya, singkatan segmennya Arpan. Jadi apa? Ini channelnya Cerita Kapakat, segmennya Arpan. Paham? Belum. Nah, Joni Sanjaya Joni Sanjaya ini saya kenal dari kecil, seangkatan dengan adik saya, seangkatan, dan sekarang juga menempuh perkuliahan. Sudah semester berapa sekarang, San? Semester terakhir gitu aja. Semester ya? akhir. Jawaban selalu semester terakhir. Akhir. Tapi mudah-mudahan selesai. Kita doakan, dan Semester. jangan lupa subscribe dulu. Ya betul. Ya. Untuk teman-teman ya, jangan lupa subscribe channel kawan kita ini biar apa namanya, kita punya teman yang juga sukses dari Kalteng seperti itu, dari Dayak yang di bidang menjadi YouTuber gitu ya. Siap. Thank you. Kita harus dukung. Minum dulu, Pak. Ya, siap. Ini kopi ya. Nah, ini kopi dan kami sedang ngopi. Biasanya kalau di kebiasaan kami ya, dengan Bung Gumi ini dulu ngopi katanya. Ngopi itu bisa difilosofikan atau singkatan bagi kami. Ngopi itu ngobrol pintar sambil diskusi, seperti itu. Oke. Jadi Joni Sanjaya ini saya biasanya manggilnya Esan, dan dikenal dengan panggilan Esan lah. Kalau karena dari kecil saya sudah kenal beliau seperti itu. Karena satu desa. Siap, satu desa, dan apa ya, sekarang masih sama-sama berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Ya betul. Nah, Entah kapan ya, kita nggak tahu. ya, itu pasti terjawab sih, pasti terjawab menurutku, pasti terjawab. Dan gini, San, sekarang sibuk apa, San? Ya, untuk sekarang sih kesibukan saya lama menetap di kampung, mungkin nggak lama juga sih, hitungan bulan gitu. Kesibukan saya di sana ya bertani, ya. Karena saya punya kerinduan pemuda-pemuda itu kembali melanjutkan apa namanya, orang tua zaman dulu seperti itu, bertani gitu kan. Nah, karena saya berpikir bertani itu juga sebenarnya salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena apa? Dia salah satu bidang yang menjawab kebutuhan sosial. Kalau tanpa petani nggak ada sayur, nggak ada bahan makan yang lain seperti itu. Itu sih pemikiran saya gitu kan. Biasa kampungnya di mana, San? Nah, kalau sekarang kami kan sekampung ya, tapi bukan di kampung dengan yang sekampung dengan dia, tapi di desa daerah Cempaka Hulu. Cempaka Hulu itu khususnya desa Sungai Ubar. Dia cukup pelosok sih, cukup pelosok di hulu sungai gitu kan. Nah, sinyal aja di sana sulit masih. Nah, itu. Ya, tadi kan Esan bilangnya saya numpangnya numpang lahirnya di desa Keruing. Itu gimana ceritanya? Dulu ada cerita nggak dari orang tua sana? Oh iya. Nah, karena kebetulan saya ini kan tipe orang yang suka menggali informasi tentang identitas seperti itu. Nah, tentu saya pernah bertanya tentang itu. Nah, tentang gimana sih cerita saya lahir dulu gitu. Bahkan sampai nama saya menjadi Esan itu seperti apa? Ada ceritanya semua. Nah, saya lahir di desa Keruing, di Cempaka Hulu ya. Cempaka Hulu sekarang. Nah, tapi di desa Keruing ini cuma numpang lahir ya. Numpang lahir aja. Nah, itu sudah 24 tahun silam. 24 tahun. Sekarang berarti umur sudah 24. Ya, umur sudah 24 ya. Makanya ini sudah cukup tua itu kan. Luar biasa. Cukup tua, tapi muda sebenarnya. Ya, nah gini ceritanya. Dulu itu saya
asal memang keluar datuk saya itu kan orang Keruing gitu kan. Nah, tinggal di situ dulu. Nah, waktu ada acara tiwah, nah tiwah itu kan kayak acara kegiatan sakral agama Hindu Ritual, taringan ya, ya. ritual. Nah, ya mengantar tulang ke sandung biasanya. Nah, waktu tiwah itu mas saya juga ikut di sana. Nah, pada acara terakhir tiwah itu ada istilah di acara terakhir tiwah itu nampesan. Nampesan. Nah, itu artinya acara penghapusan. Sudah selesai gitu kan, ya. tulang sudah diantar gitu kan, diantar ke sandungnya gitu kan. Nah, nampesan. Nah, saat itulah saya lahir. Oh. Itu begitu ceritanya. 24 tahun yang lalu Iya, ya di desa begitu. Keruing itu. Iya, desa Keruing. Nah, jadilah nama saya Esan. Gitu. Nah, kan Ihsan lahirnya di desa Keruing kan. Betul. Nah, SD-nya dulu Nah. masuk SD di Lubunter, desa Lubunter. Lubunter, desa kita gitu kan. Karena kebetulan orang tua di ayah saya seperti itu. Orang asli Lubunter, gitu, desa Lubunter. Nah, ya. saya tinggal ikut ayah saya. Ikut gitu. ikut apa? Orang tua yang laki gitu Ya, kan. Nah, laki-laki. San, yang lain ada cerita nggak di zaman waktu SD itu permainan apa saja yang dulu sering kamu mainkan San, dan yang paling berkesan menurutnya? Ya, ini kalau mengingat zaman SD dan permainan ini nostalgia yang indah sebenarnya. Karena jujur ya, saya melihat kalau anak-anak zaman sekarang itu permainan mereka nggak jauh dari gadget gitu kan, dari game gitu kan. Nah, kalau zaman dulu sangat berkesan semua sih permainannya. Karena apa? Anak-anak itu kalau sudah sore ya, sore itu pasti rame kumpul keluar mainnya, entah main di halaman atau kembali ke SD-nya gitu kan, main kan ada halaman besar kan di SD. Permainan yang berkesan itu menurut saya yang pertama itu adalah main petak umpet. Tapi petak umpetnya pakai kaleng. Nah, itu yang paling berkesan. Sistem lempar. Ya, pakai kayu dilempar, kalengnya yang disusun. Nah, itu yang paling berkesan. Kenapa? Karena ada cerita lucu. Itu ada teman kita di gang di desa Lubunter, gang Biasi itu kan. Nah, itu kakaknya Ayu itu kan. Oh iya, Dan teman-teman yang lain juga ada. Nah, kalau sudah main petak umpet kaleng itu tadi, lempar kaleng itu tadi. Nah, ada yang sembunyi itu pulang gitu loh. Itu yang bikin lucu. Jadi yang korban kita ini, yang jaga ini, nah dia itu kan nyari kemana ini teman-teman ini, padahal sudah pulang gitu itu kan. Kejahilan masa kecil Itu kejahilan masa kecil, dan itu paling berkesan. Itu disepakati bersama untuk pulang atau memang kesengajaan pribadi untuk pulang? Nggak ada sih. Karena rata-rata kan rumah dekat gitu kan. Nggak ada sih kesepakatan, cuman memang keisengan kejahilan yang aja. sangat luar biasa gitu. Iya, betul. Dan dulu kan aku tahu bahwa saya juga di atas Ihsan itu kan. Nah, cukup jahil juga. Ya, betul. Kalau dengan saya ada cerita khusus yang masih diingat nggak dulu? Karena kita generasi yang cukup bedanya cukup lumayan jauh ya. Mungkin untuk cerita kesan ya mungkin kurang tapi jelas gitu teringat, kan. ya. Tapi kalau lempar kaleng ini tadi, main petak umpet, saya masih ada kita. Masih sama gitu ya, kan. masih ada. Sempat juga kita ikut main sama-sama gitu. Nah, tapi kalau kesan yang lain ada sih. Yang saya ingat itu teman kita Gumi ini, Bung Gumi ini ya, kita panggil Bung Gumi ini. Dia adalah salah satu perintis dulu juga di perintis apa nih? Iya, di Muda ya. Dia waktu kecil itu pernah bikin lomba antar pemuda itu kan, antar remaja yang masih kecil kan, remaja pemuda itu bikin lomba main bola kecil, futsal dan lain sebagainya. Itu masih ingat kan? Masih ingat, itu cukup berkesan juga. Siapa dulu timusan? Saya lupa sudah. Siapa ya? Saya sudah lupa. Kan ada nih Riko, Gulan, Inyit, sama Doli. Ya, itu yang tetua-tetuanya. Kayaknya saya dulu itu gabung di timnya Gulan sih kayaknya. Tim Gulan. Nanti juara 3 kalau nggak salah. Iya, kami juara juga waktu itu. Juara 3. Kalau nggak salah sih. Iya, kalau nggak salah juga. Yang pasti itu paling seru sih. Kenapa? Meskipun ya tahulah permainan zaman saat itu kan yang dicari itu bukan hadiah atau apa, tapi keseruannya pada saat itu, kekompakannya. Itu sih. Apa dulu hadiahnya, Cang?
Apa ya, kalau ada nggak sih sekarang orang jual ya limun itu ya, limun. Masih ada nggak ya limun yang kayak Bicola itu loh, tapi botol kaca. Tapi di zaman itu favorit ya minuman itu. Iya, favorit di warung-warung di mana itu pasti ada dijual. Kenapa berbeda dengan sekarang kira-kira ya? Ya, kita nggak tahu ya, zaman itu berubah. Terus media elektronik juga berkembang, media televisi dan iklan. Jadi mungkin menurutku karena iklan juga berkembang ya. Iklan. Karena iklan, jadi penjualan brand-brand itu yang menggantikan produk-produk lokal. Produk lama. Ya, produk-produk lama. Oh, berarti apa ya, perubahan itu terjadi juga terjadi dan hingga sekarang merubah semuanya Iya, gitu ya. tentu. Tapi kira-kira masih ada nggak orang jual limun atau apa ya dulu es Supar, Iya, es Wadai banyak sih. masih ada. Kurang tahu ya. Kalau di Karena- kampung Kalau di kampung sekarang, yang sekarang kalau saya sudah nggak pernah nemu sih. nggak pernah nemu. Iya, nggak pernah nemu sih orang jualan itu. Tapi untuk apa permainan-permainan yang dulu yang masih ada, nggak pernah perhatikan anak-anak sekarang nggak yang masih bermain zaman dulu gitu? Ya kalau saya lihat sih permainan zaman dulu itu yang masih bisa dimainkan itu ya layangan mungkin. Layangan. Ya. Terus juga logo, permainan logo ya. Logo. Kalau ya kelereng mungkin sesekali saya lihat, tapi mereka nggak seintens kita kayak dulu, nggak semenarik kita gitu loh. Kita dulu kan setelah pulang sekolah itu yang kita pikirkan tuh gimana sih main gitu loh, Gimana main? kelereng, ya nggak lagi karena sekarang itu banyak fokus anak-anak bermain ini, jadi permainan-permainan tradisional ini sudah tergantikan oleh gadget itu tadi, game-game online itu. Game-game online. Iya. Oke. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa support terus akun channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton.